Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi, Desa Bundar, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Indramayu. Saya baru dari Kubu dilantik semenjak 16 Agustus 2021. Insya Allah banyak program-program yang baru. Tempat ini adalah cikal bakal Desa Bundar. Persis di lokasi ini, Balai Desa Bundar Girang itu dulu berada di tempat sini. Jadi sambil mikir terinspirasi ingin mengembalikan identitas desa. Tujuannya mengenalkan ke generasi milenial, khususnya anak cucu kita lah. Intinya cikal bakal Desa Bundar itu berawal dari sini, dan kita buat konsep tujuannya mah saung tujuannya. Cuman di balik saung itu dalam hati punya niatan pengen mengenalkan lebu itu balai desa tempo dulu berada di sini, perkumpulan petani pemuda, buat podcast juga, buat kelompok tani juga, dan lain sebagainya. Selagi positif, mangga gunakan tempat ini. Mudah-mudahan bisa jadi tempat edukasi lah, buat edukasi khususnya generasi milenial. Mari kita sama-sama tingkatkan pertanian desa, tanaman subur, petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerbang Tani, kita kembali lagi dalam acara podcast Gerbang Tani. Awal tahun ini nampaknya kita sudah memulai musim penghujan. Sahabat sudah menyiapkan apa saja di lahan tanaman sahabat semua. Oke, kali ini sahabat-sahabat Gerbang Tani, kita kedatangan tamu dari praktisi petani ramah lingkungan. Nanti kita akan membahas tentang bertani, tentang ramah lingkungan. Perkenalkan, ini namanya Sulaiman dari komunitas petani ramah lingkungan. Nanti beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara bertani ala kaum milenial, yaitu dengan menggunakan petani ramah lingkungan. Semuanya pupuk, dari pupuk maupun obat, kita akan bahas tuntas dengan beliau ini. Mari Kang Sulaiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya petani dari Desa Bundar. Saya tergabung di komunitas petani ramah lingkungan dan alhamdulillah sudah tergabung di 4 kabupaten. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara masalah pertanian ramah lingkungan. Petani ramah lingkungan itu seperti apa sih? Dan bagaimana konsep-konsepnya? Petani ramah lingkungan itu petani berkelanjutan yang mendobrak tonase ataupun cara mengolah tanah yang mungkin berbeda dari petani-petani terdahulu, dengan harapan mengoptimalkan bahan-bahan sumber daya alam kita yang melimpah, meminimalisir penggunaan pupuk kimia, dan memperhatikan biota tanah, terutama masalah hama terpadu. Banyak faktor yang mempengaruhi ketika petani mualaf dari bertani kimia ke petani organik, bisa dikatakan seperti itu. Kita tergabung di sini dengan tujuan, yuk kita kembali go green. Karena orang Jepang ataupun orang luar negeri sudah mengaplikasikan yang namanya organik. Padahal mereka belajar dari kita, dari Indonesia. Tapi yang lucunya di Indonesia itu malah jadi subjek. Kita digarap, tanah kita dikasih racun pestisida dengan berbagai merek, dengan pembiayaan yang lumayan cukup mahal, dengan tonase yang biasa-biasa saja. Padahal sumber daya kita, sumber daya alam kita di sekeliling kita pun masih bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelangkaan pupuk. Karena permasalahan sekarang adalah permasalahan pemerintah mengurangi atau membatasi kelangkaan pupuk. Tapi bukan berarti pemerintah tidak sayang ke petaninya. Justru karena sayangnya pemerintah ke petani. Supaya apa? Supaya petani
mau mengolah sumber daya alamnya. Tapi yang jadi permasalahannya lagi, sumber daya manusianya yang kurang. Alasannya, bakal jare wong Jawa mah, bakal ngolah tembelek kuje, sawah ku akeh suket aja mang, ku ning kono. Nah, karena apa? Sumber daya manusia, khususnya petani tua, kurang begitu memahami, memanfaatkan kotoran hewan atau yang disebut dengan kohe sebagai pengganti pupuk kimia. Dan saya pribadi untuk luasan 1 hektar hanya butuh 1 ton. Itu dari kotoran hewan, termasuk kotoran sapi ataupun kotoran dari kohe kambing. Sebentar Kang, saya potong terlebih dahulu ya. Berarti ini tuh solusi ya. Ketika pupuk sudah dibatasi, ketika pupuk kimia mulai langka, berarti ini adalah solusi untuk pertanian kita. Solusi untuk para petani ketika pupuk tidak ada bisa menggunakan hal seperti itu, menggunakan pupuk organik semacam itu. Kira-kira begitu Kang. Betul. Jadi nanti itu konsepnya apa yang kita terapkan nanti ketika kita bukan beralih ke kimia ya, ini perlahan kita menggunakan pupuk organik. Bagaimana itu Kang konsepnya? Ini konsep yang diterapkan di petani ramah lingkungan. Kita tidak munafik dengan kimia ataupun fanatik dengan organik, tidak. Yang saya maksudkan di sini, komunitas petani ramah lingkungan ini mengajarkan atau mengedukasi ke petani bagaimana untuk menjadi petani mandiri. Petani mandiri itu seperti apa? Ya tadi yang saya uraikan tadi. Petani yang mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Satu contoh, kotoran hewan, khususnya kotoran ayam atau kotoran kambing, itu bisa menjadi solusi kelangkaan pupuk. Caranya ya hanya dengan difermentasi. Tinggal bagaimana kita mengkalkulasikan kebutuhan hara tanaman. Ketika tanah itu sehat, saya yakin pengurangan pupuk kimia dengan tambahan kohe itu hanya butuh pupuk kimia 50% dari biasanya untuk 1 hektar. Dan itu sudah terjadi, udah 6 tahun saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah hampir hanya menggunakan 20% pupuk kimia. Tanpa mengurangi hasil, karena perluasan 1 bau masih mendapatkan 4,5 sampai 5 ton. Itu tergantung di musimnya. Karena faktor cuaca juga berpengaruh. Berarti sampean ini sekaligus pelaku dalam bidang pupuk organik dan obat organik tersebut ya Kang? Ya. Petani kita itu biasanya itu super simple loh. Mau membuat organik itu susahnya kan minta ampun. Terkadang petani itu malas untuk membuat hal-hal semacam itu tuh. Oh, harus fermentasi ini itu kan butuh waktu, butuh proses yang sangat lama. Adakah solusinya itu loh, biar untuk mempermudah petani beralih ke organik? Jadi kira-kira petani itu tidak merasa tidak merasa Terbebani. Oh harus bikin ini. Sementara itu bikin kan harus butuh proses itu kan. Jadi itu solusinya kita harus punya solusi untuk para petani. Ketika petani harus berpindah ataupun sedikit-sedikit kembali ke organik atau mengurangi pupuk kimia. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan Kang Nendi. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. 1, masalah kelangkaan pupuk ya. 2, biota tanah. 3, OPT. Ketiga ini adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan di tingkat petani. Satu contoh kelangkaan pupuk, kita bisa mengganti dengan pembuatan kompos. Biota tanah, kita bisa memanfaatkan kehidupan yang ada di tanah. Yang jadi permasalahannya, ketika umumnya petani itu memakai bahan kimia yang sekelas
sipermetrin ataupun puradan. Padahal tanpa sadar mereka sudah membunuh biota tanah. Karena yang mempengaruhi kesuburan itu bukan pupuk kimia, tapi mikroorganisme yang ada di tanah. Sedangkan kayak petani paling senang kasih puradan, sipermetrin dengan dosis yang lumayan tinggi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan biota tanah itu dengan E4, misal E4 atau dengan pengembalian jerami. Dari pengembalian jerami ini, jerami akan terdekomposisi dengan sempurna. Maka yang dibutuhkan adalah decomposer atau efektif mikroba level 4 atau memakai bakteri 4. OPT, organisme pengganggu tanaman, adalah salah satu musuh petani. Apa baik je kuno singaran OPT? Kupu taje ye ya duduk kupu baik. Kupu wereng utama ya tikus, jelas ya mah. Tikus. Kenapa ini semua ini bisa berkembang? Karena faktor pestisida. Pestisida, musuh alami punah, dan dosis yang frontal. Kenapa saya katakan dosis yang frontal? Setiap PT ataupun pestisida itu sudah memenuhi standar untuk penyemprotan. Tapi yang dilakukan petani ketika satu kali spray itu pengennya mati kabeh. Jadi apa be ya mati kabeh. Jadi kelebihan dosis. Akhirnya kayak musuh alami itu sudah tidak ada. Ketika hama kepar datang di tanggal 14 sampai tanggal 10 sampai 14 itu sudah tidak ada musuhnya. Maka yang terjadi adalah ledakan hama dan yang terjadi adalah luruh kios. Tapi ketika kita petani sudah bisa mengukur dosis baik itu pun kimia ataupun sebagainya di kadar aman, saya yakin musuh alami tidak ada. Karena apa? Penyemprotan yang frontal. Tapi ketika dosis yang lumayan standar, saya yakin musuh alami masih ada. Mungkin itu dulu Kang Nendi yang bisa saya jelaskan. Nah, permasalahannya itu satu, petani males bikinnya. Saya kasih solusi dengan memakai obat kimia organik. Obat ini bisa diaplikasikan dengan bahan kimia. Karena petani kalau mendengar kata organik, pasti wedi. Ini bisa dicampur karena ini kimia sintetis, dicampur dengan bakteri. Ini bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia hampir 50%. Untuk memacu anakan kita pakai green dan rooting. Rooting ini adalah untuk pengakaran. Ketika pengakaran optimal, maka penyerapan unsur hara dalam akar bisa diserap dengan sempurna. Nah, untuk green sendiri ini sebagai pemacu anakan, saya pakai selama 4 tahun. Dalam satu rumpun itu menghasilkan anakan di kisaran di 20 sampai 25. Dengan pemakaian pupuk kimia cuma 20%, dengan ditambah 80% pupuk kompos. Dalam satu tub isi 80 gram ini dicairkan dengan air biasa, asal jangan air PDAM karena mengandung klorat, nanti bakterinya akan dorman. Menggunakan aqua ataupun air biasa, air hujan juga nggak masalah. Dengan takaran 1,5 liter dalam satu tub dimasukkan, dikocok-kocok sampai larut, didiamkan selama 24 jam. Untuk green juga sama seperti itu. Nanti untuk aplikasinya di hortikultura ataupun khususnya saya sendiri di padi, di umur 0 HST itu saya pakai Arjuna dulu. Nah, habis itu 5 HST saya pakai green sama rooting dengan dosis 30 mili per tangki dengan interval 5 hari sekali sampai masa primordia. Masa primordia itu apa? Masa di mana anakan aktif.
di umur 35 sampai 40 hari untuk green dan rooting. Untuk selanjutnya masa generatif masih ada lagi. Kita memakai ini nanti dulu, ini salah satu contoh yang sudah dibiarkan dalam satu tangki. Dalam satu tangki isi 16 liter hanya butuh 3 sampai 4 tutup atau sekitar 30 mili untuk interval 5 hari sekali. Dan alhamdulillah sudah bisa mengurangi pupuk kimia hampir 80%. Nah, untuk masa generatif, untuk nutrisi untuk nutrisi khususnya padi ataupun palawija di umur 45 sampai umur 80 hanya menggunakan gede dan bromo JPT. Kenapa di masa-masa seperti itu unsur yang sangat dibutuhkan bukan saja kalium dan fosfat tapi juga kalsium. Untuk apa? Bahan nutrisi ini untuk melapisi lapisan epidermis supaya jangan gampang terserang hama dan penyakit. Ketika tanaman kita terpenuhi unsur nutrisinya, saya yakin nggak gampang kena sakit. Nah, contoh misal hawar bakteri daun ataupun sundep, karena mengandung beberapa unsur diantaranya Cu dan silika. Untuk JPT sendiri bisa diaplikasikan ke tanaman padi dengan dosis mulai dari 30 umur 40 hari dinaikkan lagi ke 50 sampai umur 80 hari setelah tanam dengan dosis sama 30 maksimal sampai 50. Nah, ini kan berbicara tentang tanaman. Ketika tanaman itu pasti ada hama. Nah, untuk menangani hama, ini kan tanaman kental dengan hama, apalagi para petani kita itu yang pusingnya minta ampun ketika ada hama. Serangan hama kan pasti larinya itu jauh lebih mahal. Itu ada enggak itu obatnya? Dirasan murah, meriah, tapi solusinya untuk petani bisa membantu kita hama-hama tersebut. Berbicara tentang budidaya itu berkaitan dengan hama dan penyakit. Cuma yang jadi permasalahan di petani kita adalah petani yang frontal, di mana petani mampu membunuh semuanya. Seperti yang saya uraikan tadi, kita itu masih punya teman namanya musuh alami. Tapi ketika petani dengan frontalnya membunuh semuanya, maka habislah. Tidak ada musuh alami yang mampu membantu petani. Tapi ya gimana pun juga yang namanya petani kan nggak bisa dipaksakan. Tapi saya punya solusi untuk menangani hama dan penyakit. Produknya masih sama, cuma berbeda. Kalau yang ini namanya cermai. Cermai ini fungsida super aktif yang bisa diaplikasikan dan diperbanyak sama dalam satu tub cermai menggunakan air biasa 1,5 liter dengan dosis sama 30 sampai 50. Kapan? Ketika mulai ada serangan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan masa kawinnya kupu-kupu. Terkadang petani malah salah kaprah. Ketika banyak kupu, itu malah yang disemprot. Sedangkan yang disemprotnya itu tujuannya adalah untuk membunuh ulat. Yang jadi pertanyaannya adalah, sampean ini membunuh apa? Ketika masa penerbangan tanggal 10 sampai tanggal 14 Hijriah, itu belum ada ulat ataupun telur. Karena disitulah masa kawinnya. Tapi yang lucunya lagi petani nyemprot itu di saat lagi masa penerbangan. Ya kan lucu. Berarti di sini ketepatan petani kurang tepat dalam pengaplikasian obat. Nah, untuk itu saya sarankan aplikasi obat itu ketika tanggal 20 sampai tanggal 25 ketika bertelur ataupun sudah menetas. Dan cermai ini mampu membunuh telur kupu tanpa memakai
selimut ataupun penembus. Kenapa? Karena dalam kupu-kupu ada yang namanya jaringan kitin. Jaringan kitin itu seperti apa? Dia punya lapisan lilin. Ketika dia dispray, dia itu langsung orang bisa nempel. Berselimut ya? Berselimut. Nah, disitulah tugas dari cermai dan Krakatau ini untuk menghancurkan lapisan kitin yang ada di telur kepar. Sekaligus bisa langsung diaplikasikan ke tanaman dosis 30 sampai 50 mulai dari ujung daun sampai pangkal batang dengan interval 7 sampai 10 hari. Ketika sudah terlihat hama di stadia 1, silahkan nyemprot dengan dosis 30. Bisa dimix juga dengan fungisida kimia ataupun dimix juga dengan pestisida kimia. Tapi dalam satu spray ini harus dibarengi cermai dan Krakatau karena mempunyai antivirus untuk khususnya wereng yang punyai virus yang namanya virus tungrau atau virus kerdil rumput. Kang Soleman, saya pengen tahu perhitungan total biayanya itu berapa dan hasil tonasenya itu ketika menggunakan obat seperti ini dan petani pada umumnya itu loh. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan obat yang saya pakai dengan perbandingan obat kimia. Dalam luasan satu bau atau 7.000 meter persegi, saya hanya mengeluarkan kos sebesar 525.000. Itu mulai dari 0 sampai 90 sampai 95 HST atau panen. Waktu saya masih menjadi petani kimia full, dalam satu bau itu hanya untuk perawatannya saja itu sudah menelan dana 2.200.000 sampai 2.500.000. Di sini sangat signifikan. Kita sudah menghemat kos hampir 2 juta. Dengan tonase dalam satu bau tonase itu kimia kisaran di 4,9 sampai 52 kintal ketika pakai kimia. Nah, ketika saya pakai produk ini, alhamdulillah masih di angka 48, terkadang bisa nyampe juga sampai 5 ton. Selisihnya cuma berapa? Paling banyak 2 kintal. Berarti kalau dikalkulasikan 2 kintal itu dengan harga 500 misalkan, hanya 1 juta. Nah, di sini kita sudah menghemat 2 juta. Disitulah perbedaannya. Selain menghemat kos, juga bisa menjaga kelestarian alam. Itulah kelebihan petani ramah lingkungan. berarti dengan menggunakan obat dan pupuk seperti ini, kita selaku petani bisa mengurangi pengeluaran ataupun kosnya ya Kang. Nah, ini kan kendala juga ini. Bagaimana caranya kita mengajak para petani, terutama generasi muda petani ini untuk beralih menggunakan pupuk semacam ini, pupuk ramah lingkungan. Sebenarnya saya pribadi itu lebih ke pendekatan dengan cara nongkrong bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, disitulah saya utarakan tujuan apa, maksudnya apa. Intinya lebih ke pendekatan. Terus membangun mindset bertani yang ramah lingkungan. Konsepnya seperti apa saya jelaskan. Cukup hanya dengan kedekatan. Kalau menurut saya cuma itu. Mari petani seharusnya kita sudah bisa memanfaatkan sumber daya alam karena semuanya sudah tersedia supaya kita bisa mewariskan tanah yang sehat, tanah yang subur untuk anak cucu kita. Demikian sahabat podcast Gerbang Tani,
semua obrolan yang singkat namun sangat bermanfaat di pagi hari ini. Semoga sahabat bisa mengambil manfaat dan mengaplikasikan informasi yang didapat dari podcast ini. Tanah sehat, petani kuat. Salam Gerbang Tani.